Jalan sekalian, eh, terkait masalah kegiatan per hari ini atas permintaan Pak Kadis dan juga melihat dari progres eh, pelaporan kita karena sekarang yang diukur itu yaitu dari progres LTT yang terutama kami lihat. Nah, mohon maaf juga mengganggu aktivitas serta perjalanan Bapak Ibu di hari libur terkait masalah ini. Kami pun baru dapat tadi informasi bahwa kita melaksanakan Zoom hari ini. Baik untuk apa namanya untuk pelaporan LTT per tanggal 14 Maret 2025 kita mencapai 516 hektar untuk bulan Maret. Itu untuk bulan Maret, kemudian untuk bulan Februari itu 523, kemudian untuk Januari ada 5 hektar. Untuk pelaporan LTT beberapa hari yang lalu kita juga ada melaksanakan Zoom Sekalteng. Mungkin ada juga saya lihat Bapak Ibu yang hadir saat itu bahwa kesepakatan untuk pelaporan LTT itu satu pintu. Itu bersama Pak Kepala Balai kemarin menjadi apa namanya pimpinan rapat, kemudian Ibu Kadis juga karena keterkaitan pelaporan LTT ini ada perbedaan dari data simultan dengan data laporan Ibu Kadis. Nah, laporan Ibu Kadis itu per jam 7 malam Ibu Kadis sudah melaporkan laporan perkembangan LTT di Provinsi Kalimantan Tengah. Terkait masalah laporan LTT ini lagi, ada penambahan LTT BP. Nah, ini juga yang dibahaskan kemarin, karena kebetulan ada Pak Arif juga, PJ, penanggung jawab untuk wilayah Pulau Pisau. Kami pun apa namanya eh, mengalami mengalami kendala, bukan juga ya, permasalahan terkait masalah pelaporan. Karena kami sampaikan dari data laporan, data target yang dari pusat itu, Kabupaten Pulang Pisau untuk laporan LTT regulernya 124.000 sekian. Kemudian untuk OPLA ada 9.555. Kemudian untuk cetak sawah 10.900 sekian. Kemudian untuk padi gogo, nah padi gogo ini di tempat Pak Mardoko dan itu pun belum sebenarnya belum terrealisasi karena itu dilaksanakan bulan Oktober yaitu 105. Nah, yang jadi permasalahan kemarin salah satunya yaitu yang 124.000. Karena kita selalu pada zona merah karena pembaginya terlalu besar. Nah, ini juga yang kami sampaikan pada saat ada kunjungan dari Pak Arif kemarin terkait masalah target Pulang Pisau. Dari mana dasarnya untuk yang 124.000 itu tadi. Sedangkan untuk LBS kita dari ATR BPN hanya 17.213 kalau tidak salah. Dikurangi 9.555, LBS kita yang regulernya hanya 7.600 sekian. Sudah kami sampaikan kalau LTT reguler kita itu mencapai 124.000, artinya kita LTT kita ada 16 kali IP-nya ya, IP-nya. pasukan saya Pak Sobahai. Kalau jam segini ikut bunyi karena kan yang di masjid yang di ini yang di Polres jadi mereka ikut bunyi. Nah, mohon izin kami sambungkan lagi untuk
LTT reguler kita yang 124.000 itu tidak akan mungkin tercapai kalau melihat dari LBS hanya 7.600. Nah, pertanyaannya lagi, LBS yang ada di Kahayan Kuala dan Kahayan Hilir serta di mana di Jebiren Raya itu kan IP-nya 100. Nah, ini juga yang menjadi pertimbangan kemarin, apakah memungkinkan yang 100 itu menjadi 300? Itu tidak akan mungkin. Nah, kemudian yang LTT Opla. LTT Opla yang dari target kementerian itu 9.555. Apakah hanya yang 100-nya kah yang dihitung, kemudian yang 200-nya dihitung masuk reguler? Nah, ini juga yang menjadi pertanyaan. Jangan-jangan itu dikalikan 3 semua. Artinya seperti itu kemarin yang kami sampaikan, dan mudah-mudahan dari PJ kemarin bisa menyampaikan permasalahan tersebut, menindaklanjuti hasil rapat beberapa hari yang lalu bersama dengan Ibu Kadis Provinsi. Nah, mohon izin juga terkait masalah pelaporan LTT, apa yang disampaikan tadi sebelumnya, mudah-mudahan kita dapat formulanya bagaimana form untuk pelaporan sehingga mempermudah Bapak Ibu nantinya karena keterkaitan masalah kinerjanya. Sehingga diharapkan untuk pelaporan LTT itu kita satu pintu, artinya seperti ini. Dari lapangan menyampaikan, dari KPP menyampaikan ke Menteri Tani, kemudian Menteri Tani menyampaikan ke kita. Namun, walaupun seperti itu, tapi kita perlu juga POM-nya yang jelas. Apa yang disampaikan Ibu Abdah tadi, apakah BP, LTT BP itu yang tanam petani reguler itu dihitung juga menjadi laporan BP, ataukah yang IP-nya peningkatan itu menjadi laporan BP. Nah, ini juga kesepakatan bersama dan atas arahan dari pimpinan juga, mungkin Bapak Ibu juga mengikuti Zoom yang lainnya sehingga kita sama-sama pemahaman kita terkait masalah pelaporan LTT. Sehingga tidak saling menyalahkan, ada sinkronisasi data lah sepertinya. Nah, ini juga yang menjadi permasalahan kami di kabupaten. Kalaupun ada masukan-masukan, kami harapkan dari Bapak Ibu terkait untuk pelaporan LTT. Namun dari target yang pusat yang awalnya 20.124 itu, bukan 1.000 ya, 20.124, kita sudah menyepakati bahwa kita mencapai 24.000. Nah, itu menjadi indikator pencapaian target kabupaten. Nah, ini yang harapan kita dan ini sudah kita sampaikan pada pusat juga bahwa target kita melebihi dari target yang disampaikan oleh pusat untuk Kabupaten Pulang Pisau. Nah, mungkin itu yang juga menjadi perhatian kita bersama, harapan kami. Nah, terkait masalah tusip ya tadi ya. Nah, kemarin ada ngobrol sama Direktur Perbenihan sebelum beliau itu pindah tugas, pindah wilayah lah, wilayah tanggung jawabnya. Beliau ada menyampaikan waktu itu di Kecamatan Kahen Kuala untuk bersurat terkait masalah benih yang tahan terhadap air asin. Nah, mungkin ini juga Pak Suhai perlu kita ini kan karena ini terkait juga masalah dengan PSP, masalah inovasi, bagaimana mengantisipasi. Karena perhitungan kemarin waktu kami di Kahayan Kuala itu, apabila pertanaman okmar, kita anggaplah okmar yang ini sudah panen, bulan berapa bisa menanam. Nah, jadi disampaikan kemarin oleh Pak Supri juga, jangan sampai lewat dari bulan November, karena bulan November eh, air tinggi, sehingga lumpur pun naik. Artinya pertanaman itu di Agustus dan September sampai di Oktober. Kalau lewat dari itu, maka akan berisiko kegagalan. Nah, mungkin itu juga menjadi masukan dari kami ke bidang PSP sehingga kita bisa berkolaborasi dan juga dari bidang penyuluh bagaimana solusinya agar kita dapat menyurati pemerintah pusat untuk keterkaitan penanganan untuk wilayah kecamatan Kain Kuala.
Nah, juga perlu kami sampaikan juga, mudah-mudahan ini masukan ada Pak tadi ya dari Penama Tingang sempat. Biasanya Pak, kalau itu masuk di dalam cetak sawah, sudah ada poligon, eh, dari ATR BPN mungkin, mungkin ya Pak Sohaya, langsung memasukkan itu di LBS. Kalau sudah masuk di LBS, otomatis untuk perizinan dan lain sebagainya, itu sudah terkunci. Tinggal kita menelusuri dan menetapkan kembali. Mungkin itu kami dari bidang TP, dan mohon juga bantuan dari Bapak Ibu terkait masalah pelaporan, karena pelaporan kita per hari diminta terus. Nanti akan kami buat formnya yang lebih sederhana. Kalaupun misalnya ada kawan-kawan yang kendala masalah IT maupun sinyal, kami mencoba untuk membuat form tulis tangan, dipoto, setidaknya itu menjadi informasi agar bisa segera eh, diteruskan ke Menteri Tani, kemudian ke kabupaten. Mungkin itu sebagai awal dari kegiatan ini. Mungkin nanti disambung oleh Pak Sohail untuk melengkapi. Karena kebetulan di daerah terisolasi ini jauh jauh dari rumah. Jadi data-datanya semua di rumah. Tadi minta sama Mas Ipet aja mencatat apa yang perlu. Nah, mungkin itu Bapak Ibu, untuk selanjutnya kami serahkan kepada host Pak Mambang. Kurang dan lebihnya kami ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Kabit, teman saya, Pak Dirison. Selanjutnya langsung saja kepada Kabit PSP untuk menyampaikan sehubungan dengan sinergis pelaporan luas tambah tanam khususnya komoditas tanaman padi pada Pak Salimi. Saya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang kami hormati Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Bapak Ibu semua yang hadir di kegiatan ini. Yang mohon maaf juga nih hari libur yang terganggu semua ini. Nah, jadi prinsipnya begini. Kalau di tempat kami di sarana prasarana itu hanya apa ya terletak pada offline-nya saja untuk di pelaporan ini. Nah, cuman perlu diketahui untuk daerah Maliko, Palibatu, semuanya termasuk di dalam OPLA. Nah, kecuali tadi di daerah Kahayan Kuala dan Jabiran Raya ada beberapa yang di luar dari OPLA. Termasuk Kain Hilir. Kain Hilir juga ada yang di luar dari OPLA. Jadi artinya Bapak Ibu laporkan itu selain yang OPLA juga di reguler itu. Perlu diketahui juga pola tanaman padi yang kita ada di Pelampisan ini kan ada dua musim. Jadi ada musim tanam Sep, September yang ditanam di bulan Mei sampai Juni. Maaf, ditanam bulan Maret sampai Juni. Ada juga yang musim tanam Okmar yang ditanam di bulan September sampai bulan Desember. Untuk melakukan petanaman tambahan, nah ini yang terkait dengan apa ya, brigade pangan itu. Brigade pangan itu lebih cenderung kepada dia ke pertambahan pertanaman. Jadi indeks pertanaman dia lebih cenderung ke sana. Seperti kita bicarakan di awal tadi, artinya brigade pangan itu ada yang asumsi di petani-petani kita masih ada bahwa tanah mereka mau ditanami atau mau dipakai oleh brigade pangan. Padahal yang brigade pangan pakai itu adalah yang mereka tidak bisa melaksanakan sesuai dari target-target kita tadi. Perlu Bapak Ibu ketahui juga tadi di rumus yang mendapatkan tadi saya juga nggak ketemu tuh sampai 124.000 itu dari mana ya. Cuman setahu saya PLA 2024 itu dijadikan mereka kali tiga. Jadi semua yang OPLA 2024 itu dikalikan tiga. Artinya ada sekitar 20, kalau 9.000 sekian 27, 28 ribuan lah. Nah, kemudian ada OPLA 25, padahal kita kan OPLA 2025 itu belum dilaksanakan, tapi sudah ditaruh angkanya. Nah, kemudian lagi ada CSR. CSR baru
baru action di Sebangau Kuala sudah ditarget 1,5 IP-nya. Jadi artinya kalau kita terbuka semua dengan 14.500 itu akan diharapkan dalam tahun 2025 itu harus luas tanamnya ada 22 ribuan. Jadi kalau kita total-totalin keseluruhan, artinya itu ya paling kencang 50 ribu. Saya nggak dapat dari mana segi sampai 1024. Makanya kata Pak Haji Deson tadi, kita tuh IP 1.600 setahun itu gitu. Tidak mungkin. Nah, kembali lagi. Jadi yang musim tanam tadi selain Asep juga ada musim tanam Okmar yang ditanam di akhir Agustus sampai November. Nah, sementara Okmar ke Asep, Okmar ke Asep itu hampir tidak ada jeda waktu. Tidak ada waktu artinya begini, setelah panen langsung tanam. Nah, kecuali ada di percepatan tanam di bulan September, Oktober. Kalau kita menanam di bulan September atau Oktober dengan yang paritas genja, super genja ya. Kalau kita nanam di bulan September, walaupun bukan genja pun masih bisa lah kita nanam di bulan panen di bulan Desember. Sehingga untuk mencapai tanam berikutnya ini bulan Maret sampai bulan Juni itu kosong tuh. Nah, disitulah kita bisa mencurinya. Kalau kita memanfaatkan di bulan jeda di situ. Tapi lebih ideal itu sebenarnya antara aset ke Okmar. Sebab kita menanam di periode asap itu bulan April Mei, jadi panennya akan di bulan 8. Kekosongan untuk menanam bulan Oktober kembali itu kan ada 2 sampai 3 bulan kosong tuh. Nah, itulah yang bisa. Tapi sebenarnya jangankan 3 kali, kalau memang kita sudah jalan, saya yakin 4 kali pun masih bisa bisa itu tercapai. Tapi sementara masih kita bertahap dulu lah. Jadi kalau kita mencari 3 itu ada 2 peluang. Peluang di antara jeda asap Akmar ataupun dari Akmar ke Asap. Untuk daerah yang sudah IP 200, seperti Maluku dan Pandi Batu serta Kahayan Hilir, dapat meningkat IP menggunakan yang genjang minimalnya satu kali tanam minimal itu. Bahkan kalau perlu 2 kali, bahkan kalau perlu lagi ketiga-tiganya super genjang, sehingga waktunya longgar ini. Tapi saya yakin nggak maksudnya sebab seperti di daerah Ibu Kartika, di daerah Tahai Jaya, Tahai Baru itu mereka lebih cenderung kepada padi hibrida. Sehingga umurnya pun akan standar 110 sampai 120. Untuk daerah-daerah yang IP 100 yang menggunakan pola asap dan okmar itu hanya ada di Kayan Kuala dan Jabin Raya. Jadi artinya peluang itu masih bisa kita curi tuh. Lebih-lebih di Kayan Kuala. Sangat. Tapi dengan mendengar apa ya, mendengar permasalahan dari Bu Abda tadi bahwa mereka enggan, sebagian besar enggan untuk meminjamkan lahannya baik kepada mereka mereka sendiri ataupun meminjamkan kepada berkedip pangan. Tapi nantilah kita coba nanti kita pendekatannya gimana. Mudah-mudahan itu bisa berjalan. Untuk daerah-daerah topografinya tapi menggunakan yang apa ya yang IPHP 200, nah itu polanya bisa sistem ini, pola padi dan palawija, baik dilakukan di tusip itu mereka biasanya sisipan di antara sawitan itu, ataupun lahan di tanda hujan di Maluku sebelah baratnya dan Sebangun Kuala. Jadi artinya sebenarnya peluang itu ada. Hanya saja kita belum belum ketemu iramanya masih. Nah mudah-mudahan nanti kita kalau sudah ketemu iramanya, maka saya sampaikan jangkanya 3 kali, 4 kali pun bisa kita laksanakan. Pak Pak Bambang, terima kasih. Dilanjutkan. Ya, terima kasih sampaikan oleh dua pabrik yang telah menyampaikan tentang progres bagaimana teknis pelaporan kita di LTT. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan, ya, dari Menteri Tani, pendamping BP, juga Korlo, karena ini kita kan berkeinginan satu data dari Dinas Pertanian Kabupaten Blang Pisau yang leadingnya Mas Pakatan kemarin di bidang tanaman pangan. Khusus di bidang penyuluh, cuma dia mengumpulkan data, nanti yang mengkompilasikan, yang memvalidasi dan validitas data di bidang tanaman pangan.
karena di situ ada Menteri Tani. Sehubungan dengan pendataan ini, Ibu Ibu Mani kemarin kesepakatannya mengatakan kepada kami bahwa kita siap dari data-data penyuluh, penyuluh menyampaikan data kepada Menteri Tani. Ya, Menteri Tani lah yang bertugas nantinya untuk menginput data dan menyampaikan kepada ke bidang tanaman pangan. Nah, admin bidang tanaman pangan inilah yang akan menginput datanya dan merilis data itu atas persetujuan dari kabitnya yang bersama dengan kepala dinas. Nah, jangan sampai nanti kita banyak versi datanya ketika kita dikonfirmasi balik ya dari dirjen, ya, dirjen, ya kita akan kesulitan. Ya, kesulitan nantinya kalau memang datanya beragam versi. Namun demikian, pada tuntutannya saya perhatikan ya di Brigade Pangan ini mereka juga minta datanya yang luas tanam yang versi brigade. Nah, jangan sampai nanti salah kaprah kita ini ya bidang penyuluh pendamping brigade pangan ya termasuk Ibu Kartika ini juga termasuk penyuluh pendamping brigade melaporkan langsung ya langsung ke pusat ya tanpa konfirmasi sehingga kita nanti ini simpang siur saling saling cross check ya kita lagi yang apa bingung ya interpretasi datanya. Jadi kita harapkan nanti ya bagaimana pusat datanya nanti ini tetap ya kalau per kecamatan di Menteri Taninya. Menteri Tani koordinasi juga dengan koordinator penyuluh. Ya karena koordinator penyuluh juga kadang-kadang ya karena pemerintah pusat ya kita ini seperti ini ya libur sebenarnya saja tadi ya libur tapi banyak juga telepon ya dari tim Brigade Pangan Pusat maupun pendamping PJ-nya menanyakan data-data. Ya, ini yang kita perhatikan kalau istilahnya HP ya satu orang mungkinnya Menteri Tani yang nggak aktif mungkin korlohnya dicari tetap KJR-nya ini yang jadi konsekuensinya kita di lapangan karena ini mereka katanya rapat terus juga sama rapat ya jadi kita sekarang ya juga memaklumi ya dengan Pak Kadis tadi saya tanyakan apa mana jamnya mau tanya jam malam ya karena orang mau terawih dan mengganggu ini menjadi catatan kita bagaimana data data nantinya pom-pomnya. Nah, kita harapkan jadi Menteri Tani nanti bisa koordinasi ya, dengan korlohnya. Jangan sampai nanti Menteri Tani yang melaporkan sekian data, penyuluhnya komplain, komplain lagi balik, ya, karena tidak sesuai, ya tidak pemahaman dalam bahasa satu frekuensi, ya luas tambah tanamnya LDT-nya itu yang jadi catatan penting kita. Selanjutnya juga data ini juga berhubungan dengan ya pendampingan dari penegak hukum baik dari TNI maupun dari Polres. Polres minta data juga biasanya mereka. Ini yang kita perlu siasati dengan teknisnya nantinya. Jadi jangan sampai saling lempar bola. Ya, nanti otomatisnya Mas di sini kan kayak tadi kan tadi IPED yang ada ya harus siaga datanya. Siaga datanya karena ini akan Mungkin dicari. Ya, izin Pak Bambang. ya silakan. Ya. Nah, untuk terkait pelaporan BP, untuk pelaporan BP di bidang kami Ya TP silakan, masih Pak. belum Pak. Linknya pun kami belum tahu. Nah, terkait untuk pelaporan karena ini kan hal baru. Yang ada itu, yang dari Blanko bahkan di provinsi itu, yang ada itu LTT reguler sama LTT Opla. Nah, untuk LTT Opla ini biasanya kami sinkronkan sama eh, bidangnya Pak Suhaimi, bidang PSP. Nah, kami pun bingung yang untuk LTT apa namanya Jadi, BP. Brigade. Ya, Ya, apakah ini memiliki link tersendiri atau bagaimana? Kami pun belum tahu. Nah, untuk terkait khusus, cuman kami akan membantu bagaimana nanti POM-nya sehingga ketika ada berkas fisiknya sehingga kita lebih mudah memantau memantau perkembangan
ataupun progres yang terlaksana. Mungkin seperti itu. Kalau untuk link pelaporannya kami pun belum tahu, belum dapat untuk laporan BP, khusus BP. Karena yang ada itu laporan reguler sama laporan OPLA. Mungkin itu tambahan Pak Mambang. Ya, terima Mungkin kasih. ada penjelasan dari kawan-kawan yang lain atau gimana? Saya minta izin Bu Kartika. Bu Kartika sibuk nggak Bu Kartika? Bisa komen? Unmute Bu Kartika. Ya, gimana Pak Mambang? Ini kan masalah pendampingan BP, karena ini kan sudah ada pelatihan. Saya mau Mm-mm. bagaimana pelatihan ini ada laporan yang laporan versi BP, BP Brigade Pangan yang LTT ini bersama Eh, ki- ada link khusus nggak? kita kemarin itu, kita kemarin itu Pak Mambang pelatihannya itu baru untuk Alsintan. Nah, untuk yang pelatihan pelaporan segala macam ini nanti yang secara offline di Palangkaraya mulai tanggal 18 besok baru mulai yang untuk pelaporan. Jadi kita untuk bentuk laporannya itu seperti apa, kita belum tahu, belum tahu ininya seperti apanya belum lihat. Karena untuk yang bentuk pelaporan segala macam itu, dinamika pelaporannya itu nanti di tanggal 18 baru mulai Pak Mambang pelatihannya. Yang kemarin yang Zoom kita 3 hari itu hanya pelatihan untuk Alsintan, pengoperasional Alsintan. Nah, kemudian kalau untuk masalah ini kebetulan tadi saya juga ada diundang ke grup untuk pelaporan Brigade Pangan, tapi saya belum lihat itu belum maksudnya grup pelaporan itu apakah nanti ke situ mengirim laporannya atau seperti apa kita belum saya belum lihat ininya linknya. Tadi ada dikasih juga link katanya nanti MOU segala macam diminta mengirimkan ke situ kembali. Tidak hanya yang di Google Drive itu katanya karena yang di Google Drive itu katanya di pusat belum diterima. Jadi mereka meminta pendamping itu agar memasukkan nama-nama BP-nya, nama manajernya, nama anggotanya semua ke dalam link tersebut. Ada tadi dikasih linknya di dalam grup itu. Karena katanya yang Google Drive itu sebagian dari pusat itu tidak ada laporannya. Artinya mereka belum menerima. Makanya banyak MOU yang belum mereka tahu, belum mereka ketahui dari BP-BP yang ada di daerah ini, se-Indonesia ini. Katanya seperti itu informasinya tadi di grup itu. Mungkin informasi sementara itu yang bisa saya sampaikan Pak Mambang. Untuk yang seperti apa bentuk laporannya nanti mungkin setelah kita pelatihan di tanggal 18 sampai tanggal 21 itu di Palangkaraya. Ya, terima kasih informasinya Bu Kartika. Ini yang kita masukkan. Ya, supaya nanti ketika pun pelaporan ada form khusus, misalnya Google Form atau Google Spreadsheet, ya, penyuluhnya pendamping BP ini harus konfirmasi juga ke Menteri Taninya, juga nyambung nantinya. Ya, kita bagaimana satu datanya, yang versi ini kita membingungkan nanti memilah pelaporannya. Kayak juga bingung lahannya yang dilaporkan, ya bisa tumpang tindih, ya, keliru nanti pemahamannya mana yang reguler, mana yang oplah, itulah ya nantinya dalam pelaporannya. Mungkin ada lagi bidang lain, Pak Selain. Menambahkan lagi Pak Mambang. Silakan, silakan. Ya, mumpung mumpung ini kan ada Bapak Ibu yang dari kecamatan lokusnya baik Opla maupun BP. Nah, untuk apa namanya penyediaan saprodi, mungkin mohon izin Pak Suhailah, saprodi baik berupa kapur, baik berupa benih. Sebenarnya untuk CPCL-nya kalau sesuai dengan yang dulu-dulu itu sudah kita buat. Namun waktu itu ada Pak Direktur Perbenihan, Pak Ahmad kalau tidak salah, beliau mengatakan bahwa untuk pengusulan benih, khusus benih, itu wajib melalui BP. Sehingga pengusulan CPCL kita terkendala karena masih belum ada data kita brigade mana dan sudah bekerja sama dengan kelompok tani yang mana. Nah, salah satu mungkin solusi juga sebagai bahan pertimbangan petani seperti tempat Ibu Abdah tadi,
apabila petani itu tidak bekerja sama dengan BP, maka akan kesulitan mendapat bantuan, baik itu bantuan benih maupun saprodi. Mungkin itu Bu salah satu yang bisa kita jelaskan ke petani-petani kita, karena memang eh, regulasi, saya juga nggak berani menyampaikan regulasi, namun itu disampaikan oleh pemerintah pusat bahwa setiap penerima manfaat dari bantuan diwajibkan masuk di dalam keanggotaan BP yang sudah bekerja sama dengan BP. Nah, ini juga yang menjadi kendala karena ini merupakan apa namanya, kita baru memulai kegiatan di mana yang di lapangannya harus segera dilaksanakan. Salah satu contoh pertanaman kita segera dilaksanakan, namun regulasinya belum kita ketahui. Nah, mungkin ini juga yang menjadi salah satu kendala untuk MT yang ini. Mudah-mudahan MT yang depan kita lebih mudah dan mulai dipahami oleh petani kita. Mungkin itu Pak Mambang yang dapat kami tambahkan. Ya, terima kasih, Pak Bib. Izin Bang. Silakan, Pak. Nah, Oke. saya Saya ingin izin menyampaikan tadi seperti disampaikan Pak Kepala Bidang Tanaman Pangan, betul Pak Jeda, bahwa semua bantuan, baik kami yang di sarana prasarana pertanian, baik itu Kamelioran, habis itu saprodi lainnya, dan tidak kalah penting juga nih, Alsintan, semua berbasis di Brigadi Pangan. Jadi artinya kasihan kelompok-kelompok tani yang tidak mendapat bantuan karena tidak termasuk di dalam Brigade Pangan. Dan parahnya lagi, Brigade Pangan dibentuk dari OPLA, sementara OPLA kita ini tidak mencakup keseluruhan petani-petani kita di Pulang Pisau. Nah, mudah-mudahan nanti kita coba mencari informasi ke sana untuk hal seperti ini. Juga kita menambahkan kelompok-kelompok yang ada itu di luar dari Brigade Pangan, di luar OPLA itu bisa masuk ke dalam Brigade Pangan. Kasihan kawan-kawan tani itu yang tidak mendapat bantuan gitu. Sementara kami sendiri ini yang dimintanya sampai sekarang nih, yang pertama ini adalah eh, dolomit. Sampai sekarang kami sudah diuber-uber terus nih. Walaupun kita sudah dapat, luasan yang kami dapat adalah 7.014 hektar. Nah, cuman jadi permasalahan mereka harusnya harusnya yang mendapat eh, bantuan dolomit itu adalah 9.500 sesuai sejumlah dari Opla. Nah, mereka mempertanyakan kenapa 7.000. Nah, itulah maksud kami, kawan-kawan ini menyampaikan untuk justifikasi kenapa ada beberapa daerah yang tidak mengusulkan untuk bantuan dolomit seperti tempat Bu Abdah. Mudah-mudahan Bu Abdah hari ini bisa selesai itu Bu, pernyataan bahwa mereka tidak mengusulkan dolomit karena daerah mereka daerah pinggiran laut. Kemudian di tempat Pak Angga di daerah Jabin Raya itu, karena mereka waktu kemarin tidak dapat menanam menanam padi karena air yang dalam, sehingga belum dimanfaatkan dolomit yang dibantu pada MT Okmar kemarin. Nah, mereka akan menggunakan itu di MT ini. Nah, artinya mereka tidak perlu mendapatkan lagi bantuan di MT Asep ini. Nah, kalaupun itu bisa membolehkan, artinya bantuannya hanya 250 kilogram per hektar itu bisa ditingkatkan dengan harapan masih kekurangan. Tapi sementara supaya tidak ribet, menurut saya lebih baik kita yang tidak mengusulkan supaya menyampaikan surat pernyataan tersebut. Demikian kiranya dulu sementara. Terima kasih. ya, terima kasih ya dari informasi kepada rekan-rekan pendamping BP, Menteri Tani, juga pengatur penyuluh kecamatan bahwa sesuai dengan informasi dari dua kabit menyampaikan bahwa penyaluran Alsintan, Saprodi, bantuan benih sekarang berbasis pada Brigade Pangan.
Nah, kalau dia tidak ada kerjasama MOU dengan Brigade Pangan, otomatis kelompok tani ataupun gabungan kelompok tani tersebut tidak dapat mengakses ya bantuan ya program pemerintah. Ya, ini yang dapat disampaikan bagaimana cara mensosialisasikannya kepada para petani kita. Nah, kita katakan penting, ya, diharapkan nantinya ya ke depannya ini jadi pemikiran. Ya memang kemarin bahasanya saya paham dengan Bu Abdah, MOU-nya itu kan memang sebenarnya MOU itu harus diubah Bu Abdah redaksinya sesuaikan dengan kondisi kita. Ya bahasanya jangan saklek yang bahasa dari tim kementerian. Saya dengan Ibu Kartika kemarin sama kasusnya di daerah desa-desa yang ekstremigrasi mereka juga menolak sebenarnya. Tapi bahasa di perjanjian itu yang harus kita ada ubah redaksinya. Bukan bagi hasil 70-30 ya itu bahkan sebagai bermitra saja sebenarnya bahasanya supaya mengamankan petani bisa mendapat program. Ya, bahasa-bahasa itu ya ditelaah bahasa saya nggak mempelajari dengan istilahnya detail namun bisa diubah. Menurut arahan Pak Kadis kemarin bisa diubah redaksinya dengan yang pakai bahasa yang asal pendamping brigade dari tim kementerian. Jadi disesuaikan saja nantinya bagaimana redaksinya. Kalau 70-30 itu memang banyak, bukan hanya di desa-desa lokal yang menolak. Di desa eksemigrasi juga menolak. Bahasa itu di MOU itu kan dibuat sesuai dengan kesepakatan yang tidak merugikan dan tidak menimbulkan istilahnya pro kontra di petani. Coba bagaimana kita menjebatani bahasanya supaya ini petani tetap dapat program. Ya, mungkin fokusnya nanti kalau bagi hasil mungkin jadi CSR-nya di kita sawah rakyat itu. Kalau yang lahan kita yang sudah eksis, ya memang susah itu mengubahnya. Nah, mungkin ada tanggapan Sebentar, dari Pak Mambang izin. silahkan Bapak. Eh, ini Pak Mambang dari hasil yang kunjungan Irjen kemarin ke Brigade Pangan, pemeriksaan MOU segala macam, mereka ada memberikan MOU contoh draft MOU baru. Jadi katanya untuk BP yang sudah ada MOU-nya dari mereka pendamping biogen kemarin, kalau bisa katanya MOU-nya dirubah lagi mengikuti yang dari mereka itu Pak Mambang. Itu seperti apa ya menurut Pak Mambang? Nanti mungkin draftnya akan saya kirimkan di sini di grup kita. Jadi biar Pak Mambang bisa melihat perbedaan bentuk MOU-nya antara yang mereka kirimkan sama yang dari kemarin dari kementerian dari yang dari biogen pendamping dari biogen bentuk ininya MOU-nya. Itu kemarin informasinya dari mereka seperti itu. Jadi termasuk punya BP yang lama itu kan yang sudah membuat MOU tapi mengikuti dari pendamping yang dari biogen mereka minta dirubah katanya seperti yang baru ini bentuk ininya. MOU-nya seperti itu informasinya. Mungkin itu tambahan dari saya Pak Mambang, mumpung saya ingat. Ya, terima kasih Bu Kartika. Mungkin Bu Abdah, ya silakan Bu Ya, Pak Abdah. Bang. Ya, ya mungkin ada tanggapan masalah MOU nanti kan ada yang terbaru ini. Karena kita ini kan selalu dituntut MOU saja juga kan. Kemarin sudah MOU sudah sama versi yang biogen. Memang khusus itu, Pak. Silakan. Sebenarnya terkait mengenai BP dan kelengkapan-kelengkapan lainnya termasuk di dalam adalah MOU. Kebetulan kemarin saat pendampingan kegiatan itu kan saya tidak terlalu apa namanya tidak terlalu ikut. Iya bahasanya ada tapi apa ya ada Tapi mau empati ya dah lah. sebenarnya nggak terlalu paham. Tetapi paham dari awal itu sebenarnya nggak paham seperti apa karena dalam pembentukan dan lain sebagainya kan pendamping itu yang bergerak langsung menghubungi petani. Jadi terkadang kita pun tidak dikabarin kecuali eh, apa namanya saat kunjungan mau cek lahan baru mereka menghubungi. Nah, terkait ini itunya kita sambil jalan mempelajarinya termasuk kemarin Pak Mambang pas kegiatan kita juga di kegiatan TOT juga kita ini agak sedikit bengong-bengong kira-kira kalau
Kartika nih agak paham beliau nih nanti belajar lah nanti mudah-mudahan Senin ketemu sama Sama. beliau nanya-nanya nanya-nanya masalahnya. Asli Mbak Tika tidak terlalu mudeng terkait mengenai BP ini. Jadi kemarin pas kebetulan tim dari pusat itu kan datang yang ke Bahaur, ada sedikit pencerahan, paham sedikit terkait mengenai seperti apa kinerja BP itu. Nah, gitu. Makanya sambil jalan Mama Bang anu memahaminya nih. Sedikit-sedikit sudah mulai paham sih, tapi masih banyak lagi sampai ke dalam masalah MUU. Mungkin itu aja Mbak Mambang, kita sambil jalan nanti belajar dengan beliau yang sudah yang sudah menangani BP yang aktif, Ibu Kartika kayaknya tuh. Mudah-mudahan saya satu kamar dengan beliau nanti Pelangka. Iya. Karena kita Nih, bookingan kamar aja lah. ya mungkin Mbak Heni silahkan. Kayak ini kan di main warga yang di Kayan Hilir. Mbak Heni dengar saya. Ini ada Ini mau kan dompetnya ini. Iya. Mbak ini bisa dengar suara saya, kamu memantau. Ya, sekilas informasi inilah menjadi problem kita. Saya pun di dinas ya berusaha memahami dengan segala modul yang ada termasuk buku saku Brigade Pangan. Kemarin saya minta langsung dengan Pak Henry, minta tolong kirim karena yang dikirim kemarin Bu Kartika cuma link, minta saja yang PDF. Ya kebetulan Pak Sohimi juga kan minta, ya udah diminta juga Pak Bupati. Kita dapat bukunya juga. Ya, saya juga mempelajari juga itu teknisnya bagaimana pengajian brigade. Saya berusaha ya sampai kayak juga ikut kerjasama dengan Bu Kartika, tolong Bu Kartika kalau ada kegiatan informasikan yang di Tahijaya supaya bisa saya juga bisa meluncur ya ikut Tahijaya maupun Tahi Baru sampai ke Gedabung tuh supaya tahu informasi tentang Brigade Pangan ini. Ya ini kebijakan ya pemerintah pusat suka pun tidak suka ya kita melaksanakan kecuali hengkang dari penyuluh ya. Dan kemarin saya geometrik saya dengarkan juga progres perpres itu supaya percepatan supaya penyuluh tidak berkelit ya karena kemarin kita kan sering berkelit itu kurang dinas yang nyuruh-nyuruh kita. Nah, nanti bukan orang dinas yang nyuruh kita langsung Pak Menteri ya komandannya kalau memang ini kita sikapi ya tapi bukan membuat kita istilahnya patah semangat. Ya, inilah kerja kita dituntut sampai kemarin kinerjanya juga sudah dikirim akan dinilai dan sebagainya ya di lapangan. Yang penting kita tahu persis apa yang menjadi problem kita di lapangan. Ya, saya juga berusaha memahami kondisi rekan-rekan penyuluh di lapangan, karena saya juga ya di lapangan pernah merasakan bagaimana kegiatan tersebut. Nah, masalah yang Brigade Pangan ini silakan rekan-rekan penyuluh menghimpun datanya, menghimpun data apa saja permasalahannya, kendala. Karena ini kan jadi penilaian juga saya perhatikan di Brigade Pangan. Nah, apa kendalanya, mengapa keterlambatan MOU, apa penyebabnya? Ya, penyuluh pendamping harus mencatat sehingga bisa memapar, menjelaskan dengan rinci nantinya kepada para pengambil kebijakan di tim kementerian baik pun Itjen, Irjen, ya, ya, kebijakannya. Yang kedua, masalah IP. Ya, karena ini programnya di Brigade Pangan ini yang menjadi catatan penting bagi kita, indeks pertanaman yang dikejar. Ya, memang kemarin berbagai persepsi ya dari kita baik di dinas, penyuluh pendamping, termasuk dari BSIP dianggaplah ini semacam obja ya lewat pakai alat alsintan. Ternyata ini bukan obja ya kemarin karena waktu di bidang obja di Gedabung ya dengan tegas ya Pak Profesor Muhammad Sakir dan Dikjen itu bukan obja karena go ya go akhirnya ya goal akhirnya itu di indeks pertanaman ya, di indeks pertanaman kita.
Ada petani juga mau indeks panen, tapi nggak boleh indeks pertanaman, itu yang dikejar. Ya, khususnya bagi kita. Sebenarnya bukan penekanan pada petaninya sebenarnya yang saya perhatikan, tapi kepada pengurus Brigade Pangan, Bu Abdah. Ya, pengurus Brigade Pangan ini, di mana petani tidak bersedia menanam, maka Brigade Pangan inilah yang mengambil alih kayak kontrak pinjam sewa lahan pada periode petani yang tidak menanam. Ya, yang istilahnya tidak mepet tapi aman. Brigade Pangan ini harus menanam padi, mengolah lahan, cari modal sendiri, ya, termasuk pinjam ke KOR. 15 orang ini mengelola lahannya untuk 200 hektar. Jadi kayaknya kayak manajemennya, ya ini yang diharapkan oleh, ya, para pemikir tenaga ahli Menteri TAM, tenaga ahli Menteri Pertanian itu pemikiran mereka. Ternyata di lapangan, ya kalau kita hitung-hitung, ya, nah, perhatikan jadwal petani kita ini sudah istilahnya mendarah daging kebiasaan, ya tiap tahunnya, ya kalau dia menanam padi tahun, ya bulannya sudah tetap. Kalau yang IP 200 juga seperti tempat berobatika Desember, mungkin Desember mulai nanam. Ya, selanjutnya ini kan mulai Maret April menanam. Nah, kalau yang ketiga ngejar ke IP 300, dia masuk di Oktobernya, Oktober atau November. Nah, jadi catatan kemarin, ya, khususnya di Tahai Jaya dengan Tahai Baru. Nah, pada bulan tersebut, di bulan Oktober, November itu kita masuk ke kemarau, biasa normal. Nah, mereka kita boleh menanam IP 300 dengan istilahnya dikejar dengan benih padi hibrida atau ultra genjah, super genjah bahasanya, super genjah itu. Selanjutnya tata air, tata kelola airnya bagaimana. Nah, petani kemarin minta airnya khususnya di Tahijaya Baru itu normalisasi saluran. Ya, normalisasi saluran itu sehingga bisa terairi. Kalau mengharap dari curah hujan kita, nah, tidak mungkin. Nah, ini jadi catatan penting di area Belanti. Ya, mungkin Mas Edi ini sudah paham, Edi Supairi yang Menteri kan. Menteri Tani juga sekaligus, ya, PPT, petugas PPT pengalamannya di sana, ya rata petaninya rata-rata fobia sudah. Kalau masuk di area Oktober, Oktober November itu hama tikusnya, ya serangannya rata-rata tinggi. Sedangkan biaya operasional persiapan lahan tanam kisaran 5 juta rupiah. Nah, satu periode musim tanam kisaran 8 sampai 10 juta. Itu yang menjadi catatan bagi kita, ya, informasinya. Nah, saya berharap, ya, bagaimana strategi kita khususnya amankan di aset ini dulu. Ya, penanaman ini kita lakukan progres, ya, penanaman padinya, pengolahan lahan. Kalau tempat Ibu Kartika di Tahai Baru sudah ada menanam yang tabelanya. Saya nggak tahu bagaimana berapa hari tabelanya, apakah nggak tenggelam hujan terus ini. Banyak petaninya. Kita 6 hektar jumlahnya. Gitu. Itu catatan-catatan penting bagi kita yang di lapangan. Silakan Pak Sini, ada Pak Kadis yang telepon nih. Menambahkan Pak Mambang. Silakan. Ya, izin terkait masalah ini kemarin ada Pak siapa namanya itu, Pak PJ, PJ
untuk pulang pisau sama Pak Hamdan kemarin kan ada ke dinas. Beliau menyampaikan mungkin dalam minggu-minggu ini atau minggu depan mungkin ada pertemuan di provinsi terkait masalah LTT. Ini sebagai informasi, mungkin nanti undangannya menyusul kapan pelaksanaan kegiatannya karena terkait masalah LTT. Nah, harapannya bisa mengundang Bapak Ibu Menteri Tani maupun Kepala BPP. Itu informasi kemarin. Sambil kita menunggu surat resmi dari beliau terkait masalah pelaporan LTT. Nah, mungkin juga kami menambahkan nantinya kan di dalam rekapan LTT kami yang harian itu di sana ada LTT kompilasinya, kemudian ada LTT reguler, kemudian ada tabel LTT opla. Nah, mungkin nanti kami tambahkan satu LTT BP. Nah, LTT BP ini nanti per masing-masing kecamatan itu ada langsung muncul poktannya. Nah, tinggal kita mengisi di kolom poktannya. Mungkin itu nanti tambahan agar mempermudah dan harapan kami juga nanti agar bisa berkoordinasi dengan Menteri Taninya karena kompilasinya di Menteri Tani supaya nanti kita dapat data satu data lah. Kita mendapatkan satu data di mana nantinya pendamping maupun perwira KPP dapat melaporkan terkait masalah LTT BP karena ini merupakan hal baru tadi. Harapan kita agar mempermudah lah, mempermudah dalam hal pelaporan LTT ini. Mungkin itu sebagai tambahan, Pemambang, silakan. Ya, terima kasih Pak Kabit. Ya, informasi tadi saya baru telepon Pak Kadis. Ternyata beliau ini berhalangan, ya tidak bisa mengikuti. Jadi tetap di leadingnya serahkan kepada dua kabit. Ya, menyampaikan sehubungan kegiatan ya perdana dalam kita membahas luas tambah tanam padi ini. Sehingga ada sinkronisasi pendataan kita di lapangan tidak saling lempar dan saling menyalahkan. Nanti bingung, tapi nggak selesai-selesai pekerjaan kita. Ya itu harapannya. Mungkin Pak Sehmi silahkan. Terima kasih nih. Saya cuma menyampaikan pertama ini ada informasi. Jadi ada pembukaan blokir dari POPR. Jadi POPR yang TBWS itu artinya program mereka akan berjalan yang tentunya mengarahnya ke pertanian. Nah, artinya kegiatan-kegiatan yang selama ini kita harapkan itu ada kemungkinan besar akan terlaksana nih. Kita kemarin kan masukkan apa primer, sekunder, bahkan pintu air. Nah, termasuk itu sumur bor ya, sumur di daerah eh, daerah kering seperti ya Biren sampai ke hulu sana, tapi termasuk nanti di daerah Sebangau. Jadi artinya program mereka akan jalan. Nah, ibu ibu bapak siap-siap saja. Artinya mungkin nanti bisa dihubungi mereka. Dan jelas kegiatan mereka akan mendukung kepertanian itu sendiri. Yang akan memperlancar, mempermudah kegiatan kita. Nah, terkait dengan ini Pak Mambang, Pak Kadis tadi pesan yang kenapa adanya penurunan perbedaan itu di bulan apa ya, bulan Januari 2023 sampai Maret 2023 itu dibandingkan dengan Januari sampai 2024 2025 itu. Nah, kenapa ada perbedaan signifikan itu tuh? Ini Pak Jedeson bisa menyampaikan Pak. Atau Pak Mamang ada datanya nggak Pak Mamang? Bisa ditampilkan Pak Mamang? Ya, saya coba silakan Pak Jedison sambil bicara saya akan buka filenya. Tapi itu kan LTT yang target ke Pak. Itu kan ada target di bidang PP saya perhatikan. Realisasi. Jadi Realisasi realisasi LTT 2023 Januari per bulan Maret dibanding dengan LTT 2024 Januari sampai di bulan yang sama termasuk sampai sekarang. Artinya terjadi penurunan yang drastis gitu. Ada datanya kesempian? Sebentar, mungkin yang Mas saya Ipet cari. ini.
Mas Iket kalau bisa mantau, kalau pakai laptop bisa silahkan share, bisa channel ya. Karena ini kan di bidang TP Pak, datanya Betul, segala betul, macam Pak, pelajari yang betul, betul. istilahnya sebagai grafiknya segala Izin, macam. Ya izin silahkan. Pak. Walaupun apa namanya, kami tidak saya nggak pegang Pak data untuk saat ini karena ya kondisinya kan masih di ini di kebun. Kalau LTT pada tahun 2024, 2025 kita ketahui bahwa untuk pertanaman kita tidak akan memungkinkan untuk melaksanakan pertanaman pada bulan Januari, Februari, dan Maret karena memang kondisi lahan kita yang memang sentranya Pandi Batu dan Maliku itu kondisi pertanaman hampir siap panen. Nah, hal ini juga menjadi salah satu alasan di mana pertanaman kita adanya perubahan, apakah itu perubahan musim maupun juga kondisi alam, sehingga pertanaman kita pun nggak bisa kita paksa di Januari Februari kita nanam, sedangkan sawahnya sudah mulai panen. Ini pun selalu ditanyakan, Pak, dari pusat, Pak, kenapa ini pertanaman kita belum bisa dilaksanakan? Ya gimana kita bisa nanam? Untuk pertanaman di apa Pandi Batu itu puncaknya adalah di April, karena puncak panen mulai pada bulan Maret. Nah, ini menjadi salah satu apa namanya alasan kenapa kita belum melaksanakan. Dan kemudian menjadi pertimbangan juga kemarin kita sampaikan juga kepada PJ waktu itu, waktu di ruangan. Pada bulan Maret ini kita tidak akan bisa maksimal, Pak. Yang pertama, karena memang kondisi pertanaman. Yang kedua, pada bulan puasa. Tapi walaupun kondisi yang itu ada masih progres peningkatan pertanaman. Nah, artinya kan eh, pengaruh di apa di pertanaman 2024 itu kan berpengaruh di 2025. Nah, mungkin itu Pak Suhai. Bentar, Izin, kami lihat. izin saya screenshot. Sudah coba itu. Ya, mungkin ini Pak. Kemarin saya juga ada melihat data bahwa ada dua kabupaten yang progresnya itu dari kecil ke besar. Kalau tidak salah Pulang Pisau sama Bartim apa Barsel. Yang lainnya itu malah menurun. Nah, di sana terlihat bahwa salah satu kabupaten yang memiliki lahan menggunakan benih unggul karena pengaruhnya sangat besar di Kecamatan Pandi Batu dan Maliku, Pak. Memang di Januari itu hanya 5 hektar. Kemudian di Februari itu ada 523 hektar. Kemudian di bulan Maret itu kita mencapai 1.640. Kemudian di bulan April kita itu naik, sedangkan kabupaten lain itu turun dari targetnya. Kalau tidak salah kita mencapai apa 4.000 apa 6.000 di bulan April. Kemudian di Mei itu sudah turun lagi. Nah, mungkin itu apa namanya perbedaannya dengan kabupaten lain. Kalau di tabel yang ada di 2023 itu kan dari besar turun turun turun. Nah, sekarang beda, Pak. Kecil naik naik naik. Dari data eh, target LTT kita. Sedangkan untuk kabupaten yang lain, dia besar, kecil, 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 kecil. Turun, turun terus. Pulang Pisau lah yang beda, dari kecil, naik, naik, naik ke yang besar. Nah, mungkin itu Pak Suhai. Saya juga bingung
alasannya. Yang pastinya kenapa pertanaman Januari, Februari, Maret itu tidak bisa kita fullkan karena memang kondisi pertanaman kita pada kondisi siap panen. Mungkin itu. Namun pada bulan April dia puncaknya. Mungkin itu Pak Suhai. Terima kasih. Oke, izin Pak Mambang, mungkin nanti kita minta minta pendapat kawan-kawan. Cuma sebagai gambaran, kalau saya melihat yang ada ini, Pak Jedison, kalau saya melihat yang ada ini, tapi nanti kawan-kawan yang masing-masing daerah mungkin bisa menyampaikan alasan, biar membantu justifikasi di tanaman pangan. Kalau menurut saya, kan itu di Januari sampai Maret 2023 itu, ada tanaman itu sekitar 5.400-an. Kenapa di sana tinggi? Biasanya standar kita itu memang di Januari, Februari itu masih tidak ada, kalaupun ada kecil gitu. Tapi di tahun 2023 kenapa malah besar gitu. Nah, kalau menurut saya itu sebab di lokasi sentra padi terjadi pergeseran tanam Tunda tanam. karena di pada akhir tahun Ya, ya tunda boleh tanam 2023. tanam boleh 2023 Pak betul. Suhai ada tunda tanam. Bukan Mundur ke 2022 dulu. Januari. Baik, betul betul betul. Nah, Hmm. jadi 2002 airnya dalam di akhir tahun 2022 itu air dalam Ya, sehingga pada tahun 2023 itu mereka baru menanam. menanam di Januari. Ya, betul. Ya, sampailah ke Februari. Kalau Maret itu kan ada sisa, tapi Maret itu sudah mulai tanaman lokal mulai membantu untuk penambahan luasannya. Nah, kemudian Januari sampai Maret 2024 luas tanam itu hanya 890. Nah, menurut saya itu kembali lagi ke normal, ya, walaupun masih tinggi. Sebab di Januari itu masih ada sisa-sisa tanaman di akhir Desember 2003. Sebab pada tahun 2003 tetap ada air tetap dalam, gitu. Sehingga tetap tergeser atau tertunda ke awal 2002. Namun tidak sebesar tahun 2023. Nah, kemudian sementara di Januari sampai Februari 2025 luas tanam itu 525. Memang menurut saya karena kita perhitungan kemarin ada rencana kita melaksanakan percepatan percepatan tanam di bulan Agustus maka September ini sudah kita laksanakan. Sampai kemarin itu sekitar 40-an hektar kita coba menanam di Agustus September. Walaupun ada sedikit realisasinya, namun karena masih ada tanaman yang kita kan mau menanam sama-sama serentak di bulan Agustus September 8 tidak September. Tapi di lahan kan masih ada tanaman asep masih belum panen sebagian. Nah, dengan air yang tinggi menyebabkan tenggelam yang sudah ditanam tadi di bulan Agustus bahkan September itu mulai mulai berair dan tenggelam. Dari 40-an itu kemarin hanya tersisa itu sekitar 8 sampai 10 hektar saja yang bisa terpanen. Itu pun profitnya masih sangat rendah. Bahkan ada yang di bawah 1 ton dalam 1 hektarnya. Nah, yang terlambat itulah mereka menanam di bulan Januari. Sebab mereka yang panen, yang gagal kan mereka, yang gagal menanam di bulan September karena air dalam, mereka menunda barulah menanam di bulan 11. Nah, bahkan sampai bulan 12. Nah, sampai ke tanaman sampai 11, 11, 12 mereka tanam full. Nah, di bulan yang ada di bulan Januari 2025 itu kemarin ada karena mereka yang panen di bulan Desember. Sebab masih ada harapan yang saya sampaikan tadi ada profitnya rendah sekitar 8 sampai 10 hektar. Nah, itulah yang bisa ditanam di bulan Januari. Nah, sementara Februari 2025 kenapa 500 itu kemarin kan maaf itu kesepakatan kita bersama bahwa eh, lacakan di tempat Bu Abdah dan di tempat Bu Heni di Kain Hilir dan Kain Kuala itu eh, kita ambil berapa persennya untuk dijadikan luasan tanam. Karena 7. menurut mereka pusat pun itu diakui 7%. sebagai tanaman seperti itu. Mungkin itu. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa menambahkan. Ya, mohon izin dulu Pak Sini, nanti tugas nanti Mas Ipet, tolong nanti di kolom istilahnya barisnya itu dikasih insert komen supaya kita
memudahkan nanti khususnya di bidang TV pelaporan mengapa turun, tinggal klik itu ada alasan argumentasinya mengapa dia turun. Misalnya ini kan di Januari 2024 ada catatannya karena kondisi penundaan tanam gitu. Detail itu ada tuh, insert comment. Iya, jadi memudahkan nanti istilah menjelaskan. Nanti kita kan istilahnya bukan bermain data, tapi berdasarkan data fakta di lapangan. Jadi memudahkan untuk menjelaskan untuk Pak Kadis nantinya ofisnya, karena ini kan kayak ditodong, mengapa turun gitu. Alasannya kita kan karena bukan yang menjawab, bukan hadir mungkinnya Pak Sahimi ataupun Pak Kabit TP yang hadir, nggak bisa jelas beliau. Nah, tapi kalau ada insert komennya nanti tinggal klik di situ ya karena kondisi-kondisi ini. Ya, biasa gitu supaya menjelaskan memudahkan ini datanya khususnya di kita di pulang pisau nih nantinya catatannya. Memang dulu Mungkin Mas Edi, ya, silakan. Memang dulu Pak Mas Edi Pak Mambang, bilang ya, ingat kami waktu pelaporan di 2023 itu sudah disampaikan karena memang kita nggak mendokumenkan alasan itu. Memang betul apa yang disampaikan Pak Suhaimi. Pada tahun 2023 itu terjadi tunda tanam di awal tahunnya sehingga pertanaman yang semestinya di akhir 2022 itu tertanamilah di awal tahun 2023. Baru saya ingat itu yang tunda tanam katanya dulu itu. Terjadi tunda tanam karena saya bingung kenapa datanya seperti ini dulu. Pernah saya tanyakan, baru saya ingat itu. Terjadi tunda tanam di awal 2023. Mungkin itu tambahannya. Silakan. ya mungkin itu catatan penting jadi bagi kita khususnya ini nantinya khususnya yang admin Mas Ipet ekstra nih perhatikan datanya yang ngapa Januari 23 sebagai pembanding data. Karena ini pembanding data rupanya yang 2023, Januari 2024, Januari 2005, ini pergeseran data ini yang grafiknya. Yang sudah baru saya paham tadi membaca data ini, kata Pak ini grafiknya ini jomplang, ya, jomplang jauh banget. Nah ini yang nanti diklik di bagian 4209 ini ada insert komennya di situ kejadian khusus dibuat yang catatannya sehingga kita bisa jelaskan siapapun yang membawa file ini ya nanti istilahnya misalnya paparan dari PSP, Kabit TV, kepala dinas kita nggak usah ribet tinggal klik aja kelihatan muncul di situ nantinya catatan khususnya ya karena ini ada pergeseran jadwal tanam kena sehubungan dengan air yang dalam di akhir tahun 2022 itu digeser ke tahun 2023 sehingga numpuk sampai 4.000 ya. Mungkin di lapangan lagi, Urip Nyolo. Kita sampai jam 4 saja, pas inilah selesai. Ada dari Menteri Tani yang lain, ya komentar, karena ini kan tugas tanggung jawab Menteri Tani yang mengkompilasi data. Ya nantinya apapun yang dibuat ini, nanti kan istilah yang di bidang tanaman pangan, istilah yang merekap data, yang menghimpun datanya, oleh adminnya, dan kita Mas Ipet. Ya, Menteri Tani ini ketika membuat laporan harus paham ini, misalnya di area Kecamatan Pandai Batu, Kecamatan Maliko, ini di catatannya membahasakan ini nantinya. Saya baru data ini kalau digrafikan memang turun dia. Batajun, makanan ini malah minus nih. Yang 2025-nya. Ini mungkin Pak Kabit TV yang menjadi catatan supaya menjelaskan bahasa ini nantinya supaya orang paham. Ini coba orang paham dari luar tamu-tamu kita sedangnya berpedoman data ya di lapangan ya, karena orang teknis yang data yang isinya megang data di misalnya di statistik nggak ketahui kejadian khususnya di sini apa problemnya mengapa bisa menumpuk nah, dianggap mereka mungkin kita akan istilahnya ya data ini ya keliru ya keliru kata-kata itu tapi sebenarnya nggak keliru tapi ini ya bagaimana kita meluruskan informasi kejadian khusus di lapangan. Kena aku suruh buahnya batakun lawan petani iya. Kenapa buah ini kan bertanam sungsung gitu. Aku ini tak menulis jajar kok. Ya, tapi Pak biasa tetap gitu dong Pak.
Kabit IP-nya, apabila dinas terutama ini kita telepon orang pusat, kenapa ini turun tajun angkanya? Itu yang jadi catatannya nanti yang di penjelasan Mas Ipe, tolong nanti kalau memang pakai Excel ngetik ini di insert itu komen, ya kan ada di Excel itu supaya paham nantinya bagi data. Ya, jadi yang permasalahan ini yang Pak Kadis tekankan itu tuh artinya mungkin kita betul tuh dibuat mungkin sejenis justifikasi bisa kan orang masih bertanya-tanya nih kenapa perilaku SP kok kayak gini gitu nah nggak linear atau nggak apa ya nggak konstan ini kan kayaknya ya tadi benar kata saya benar ya, bukan lagi terjun payung beneran ini nih, langsung Iya, itu. iya, makanya Cuman itu yang cuman menurut Cuma tadi menurut hemat saya tadi kita harus melihat kejadian beberapa tahun sebelumnya gitu. Jadi seperti yang di 2000 pada akhir 2022 itu kan curah hujannya tinggi tuh di daerah hulu. Nah, kemudian yang namanya air pasti dari hulu turunnya ke hilir. Sementara dari Kahayan Kuala, maaf, dari laut lah, air laut. Ya air laut itu kan pasang besar. Ditambah lagi hujan di atas. Nah, numpuklah di tempat kita. Nah, yang maunya rencana tanam ya gak bisa jadi tanam. Itu terjadi sampai bulan yang saya ceritakan tadi. Rata-rata harusnya kita menanam bulan 10, gesernya ke bulan 11, 12, bahkan sampai ke mungkin 12 akhir baru bisa tanam. Nah, otomatis sisanya kan pasti ke tahun depannya gitu. Idealnya, idealnya kita itu di bulan Januari, Februari itu hampir-hampir tidak ada tanam. Kalaupun ada sangat kecil. Itu yang idealnya. Tapi ini kan di tahun 2023 ini kelihatan sekali tuh 4.000 sekian. Nah, tapi dengan adanya penjelasan kita seperti ini, dan itu memang diperlukan mereka, itulah yang bisa membantu kita. Tapi mungkin gimana menurut kawan-kawan yang langsung yang tahu persis di lapangannya, terutama di daerah eh, kalau kita lihat itu mungkin di daerah Pandibatu dan Maliko yang kelihatan sama sekali. ya, saya ingat Siapa yang Pak, ada nanti yang saya dari dengar-dengar Malikus? Pak ini kan Ya, istilahnya ketika saya ingat nih 2022 kejadian khusus yang kita saprodi yang numpuk di Kecamatan Jembiren itu betul, betul, sawah betul, itu kan betul, betul, betul. kan rata-rata airnya memang dalam pada saat itu Betul. itu kejadiannya, makanya nyambung datanya di sini. Ya, Betul. karena pada saat itu kan rata-rata petani nggak bisa mengolah tanahnya, kemudian kondisi airnya dalam, curah hujan tinggi pada saat itu. Nah, informasinya. Mungkin Mas Edi ini mantau nggak? Jadi Spire ini. Kata Bu Kartika, komen, karena dia nih Mariko. Sambil nunggu Mas Edi sama Bu Kartika. Memang Pak Suhai, Pak Mambang, tahun 2022 itu memang betul pada saat itu kondisi cuaca. Nah, kita lihat juga dari data yang ada dari beberapa kabupaten, terlihat bahwa untuk pertanaman pun sama. Contohnya di Kotim yang menggunakan unggul. Hanya yang membedakan di Kapuas, karena Kapuas mereka padi lokal. Kalau padi lokal memang betul, padi lokal itu kan kecil, besar, besar, besar kan. Nah, kalau dilihat yang Okmar, yang khusus Okmar, dia mundur semua ke Januari. Maka disampaikan, seingat kami pernah menjustifikasi itu bahwa itu terjadi tunda tanam. Memang betul itu karena kondisi alam kalau nggak salah. Ketika mungkin ada ya, karena ini sentra. Apalagi kalau kalau ada dari itu ya, dari BMKG ya, BMKG itu misalnya curah hujan saat itu tinggi atau gimana gitu, nah akan lebih bagus lagi itu. Nanti Kalau kita cari dari data, data di ini, di siapa itu? Yang di kantor itu, Pak Eri ya, Eri ya. Eri. Oh ya, Karena dulu itu untuk curah hujan itu, BPS itu nggak ada, Pak Suhai. Mereka juga minta ke dinas.
Mungkin nanti kita carikan data itu. BMKG Pak, Pak Kabit. Tapi ya adanya di provinsi sih. Oke lanjut Bu, Bu Kartika tadi lanjut Bu. Kalau yang seingat saya, Pak, yang 2022 itu yang masa ini, Kak, Pak. Waktu yang food estate pengejar IP 300 juga, Pak, ya, yang menurun itu, Pak. Betul Eh, Bu, betul. iya, itu memang kondisinya kemarin itu, Pak, karena musim kering, Pak, kemarau, Pak. Makanya kan kemarin di tempat kita di Tahajaya itu, Pak, produksi itu hampir drastis turun. Bahkan kan kemarin kita di Tahajaya itu, kalau nggak salah itu ada berapa hektar yang dapat asuransi itu Pak dari Pak Menteri langsung diserahkan di Sanggang. Karena waktu itu kita memang mengejar IP 300, tetapi karena kondisi alam tidak mendukung, akhirnya banyak yang gagal panen semua Pak. Makanya produksi untuk Maluku waktu itu turun drastis Pak, terutama untuk daerah Tahajaya. Kalau Tahai Baru mungkin sebagian masih ada yang panen, yang masih banyak gitu kan panen. Tapi kalau untuk di Tahajaya kemarin rasanya hampir 50% turunnya Pak. Tapi Ibu itu, Yang seingat Bu, saya itu Pak itu kemarin. itu MT-nya MT Asep Bu. Ini kan Ibu lihat Ibu, yang di screen Yang tuh di Bu, itu Okmar kan Pak, Januari. di Okmar Pak. Di Okmar, seingat saya malah dalam Bu, bukan bukan kekeringan Bu. Bukan Pak Suhai, Oh, berarti itu yang yang waktu kebanjiran Pak. Ya, banjir ya iya, banjir. ingat yang pantik yang banyak gagal itu Pak Suhai tahun berapa rasanya itu? Iya, Itu itu yang barengan 2020. kemarin Pak, pembagian asuransi juga itu Pak. 2020, 2021 itu. Lain Pak Suhai. Yang dipantik itu banyak eh, apa pengaruh pirit naik. Kan pantik itu banyak gagal yang di pinggir jalan itu. Itu Oh ya, 2023 rasanya. kalau pirit itu tuh ya pasti di musim kering dia. Ya, Kalau musim kering berarti kan dia tanaman itu ditanaman di okmarnya, di asepnya berarti. Sebab tanaman itu adalah di mau panennya itu sekitar bulan 7 bulan 8. saya lupa itu tahu. Yang jadi permasalahan ini adalah di akhir Desember Desember ini apa di okmarnya di Desember itu Oktober yang harusnya itu tuh tanam di bulan 10 karena air dalam bulan 10 11 itu akhirnya menanamnya bulan 12 dan setelah bulan 12 itu otomatis kan pasti tergeser lagi ke Januari gitu. Saya ingat saya sih. Ya, memang memang untuk pertanaman di Januari 2023 itu merupakan tunda tanam di akhir Hmm. Ya. eh, 2022 2022. Cuman yang ya seingat kami itu apakah air dalam atau kemarau itu aja sebenarnya penyebabnya. Ya, apakah kemarau atau apa istilahnya sudah Atau tergeser itu banjir. untuk Januari. Nanti kita lihat anunya apa BMKG, mungkin ada BMKG. Kita carikan di Ini, ini. Mas Edi Ya, Sufairi, ini mantau nggak, Mas Edi, yang di Pangko tapi atau Mbak katanya Pak Eni, Edi Pak Edi Mbak tadi Eni. katanya anu dia ya Pak Edi tadi katanya anu apa dia kan di Banjar tuh kayaknya ada keluarganya jadi kayaknya nggak bisa konsen katanya oleh anu apa nggak bisa aktif karena anu apa berisik lagi gitu nah, ada acara. Oh, ya, ya mungkin Mungkin itu nanti mungkin ditanyakan melalui Japrija nanti dengan beliau mungkin nanti waktu itu gimana kondisi alam kita. ya mungkin Pak Semi mungkin ditutup aja ke sini atau Pak KBTP karena ini jam sudah 16 ya, Jumat. silakan Pak Sulhai. Ya, Sampean ya dari pian membuka pian lagi menutup Pak kayak lagu tuh pian yang Jangan, memulai pian yang mengakhiri. masalahnya judulnya ini kawan nih di Padang Sabat. Kena kada tutup-tutupnya. Buka tika Ditutupi pakai sebentar. rumput Pak Ai. Sampai bulik ke Alhamdulillah. rumah sudah buka tika. Jamnya nih. Ketemu sudah Pak Bibit. Alhamdulillah Pak bisa Sudah diantarkan bos. besok ke Tahajaya. Yan tuh pinang ngali-ngali mencari bibit. Di Sanggang situ ada aja bibit. Ada mau Pak petaninya di Tahajaya nih harat kalau ada bibit dari Jawa kada mau punya bertanam dari itu Supadi masalahnya. punya Pai. Bibit apa lagi yang itu? Bibit Santoso tuh. Singgandalan bibitnya. Aja Alhamdulillah dapat silakan. tadi sudah bibitnya. Oke, oke lah kalau gitu ya.
mengakhiri ini, terima kasih pada kita semua yang telah bisa hadir di sini dan Bapak sumbang sarannya. Mungkin nanti Pak di bidang tanaman pangan, Evan nggak ada ya tadi ya? Oh ada Mas. Mungkin nanti benar kata Pak Mambang tadi bisa nanti dimasukkan di dalam insert apa ya? Insert kolom ya, insert comment ya. Jadi di sana biar kelihatan. Cuma nanti yang perlu kita cari tadi benar tuh apakah dia kekeringan, apa malah kebanjiran. Namun seingat saya kebanjiran sih, tapi nanti nanti dia lah lagi gimana hasilnya. Dan terima kasih kawan-kawan atas kehadirannya dan mohon maaf menyita waktu Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa eh, bersua kembali lewat via Zoom seperti ini. Namun pada prinsipnya kita bersama-sama untuk mendukung kegiatan swasembada pangan ini dari Kementerian Pertanian sesuai tupoksi kita masing-masing. Kiranya demikian Pak Mambang, terima kasih. Ya, terima kasih. Salam sehat, selamat menunaikan ibadah puasa dan siap diri untuk berbuka. Dari rekan-rekan, selamat Islam. Di akhir kegiatan kita hari ini, saya menjadi pencerahan khususnya membaca data-data tadi. Mengapa diperdebat? Karena data-data yang terekam sejak 2023, 2024, ya kita review ulang 2025 ini sebagai pembanding datanya, sebagai petugas lapangan kita harus memahami itu. Terima kasih kepada Mas Ipet, ya Kabit TV yang bisa menyajikan data tadi sehingga saya bisa juga memahami kondisi mengapa ya data itu menjadi istilah jadi momok bagi kepala dinas kita. Ya, kalau membaca data itu tidak bisa menjelaskan, ya menjadi catatan khusus bagi kita untuk bisa menjelaskan kepada kepala dinas kita. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Selamat bertugas Pak Kabit TV. Lanjut ke Sabitnya lagi. Iya, Sudah nih. ya kita tutup. Silahkan selamat bersiapkan diri berbuka puasa Pak Sohimi, Bu Kartika, Mas Edi, Pak Supriyono, Bu Abdah. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Pasti lah. Jangan jarak Hmm. Zoom ini. Oke, izin live lah. Ya, Izin keluar. izin keluar juga.